Never! Ribuan tahun yang lalu, aliran ini berkembang secara sembunyi-sembunyi. Mystery schools, secret societies, ritual di gua-gua. Bank of England, bank sentral negara Inggris, dibangun di atas kuil pemujaan Dewa Mitra. Itulah secret societies. Anda mungkin ingat tokoh ini, Merovingian dalam film The Matrix. Merovingian adalah raja Prancis pertama, abad kelima. Ia mengaku keturunan Nabi Isa alias Jesus, hasil perkawinan dengan Maria Magdalena. Mystery schools, secret societies, the Antichrist. Akar historis, ideologis, dan belief system secret societies yang tergabung dalam elit global bermula 4200 tahun yang lalu. Raja Nimrod alias Namrud adalah antitesis dari Nabi Ibrahim. Mereka hidup di zaman yang sama. Jika Nabi Ibrahim dikenal sebagai bapak monoteisme atau ketuhanan yang Maha Esa alias Tauhid, Raja Namrud adalah antitesisnya, penyembah berhala, penyembah iblis, Lucifer, the Antichrist. Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup oleh Nimrod, tapi atas mujizat Tuhan, Nabi Ibrahim tidak merasakannya. Meski menara Babel akhirnya hancur, ajaran Nimrod tetap hidup, berkembang secara sembunyi-sembunyi. Mystery schools, secret societies. Di abad ke-5 Masehi, tercatat Merovingian, dinasti Raja Prancis pertama, penganut aliran ini. 600 tahun kemudian, masih di Prancis, sekitar tahun 1090, aliran ini dikembangkan oleh Godefroy de Bouillon menjadi sebuah sekte bernama The Poor Fellow Soldiers of the Christ and of the Temple of Solomon, disingkat Knights Templar. Knights Templar adalah sekte penyembah iblis. Mereka bukan tentara Kristen beneran. Inisiasinya dilakukan dengan meludahi salib, the Antichrist. Dari namanya saja, jelas terlihat bahwa sekte ini berorientasi pada Temple of Solomon atau kuil Nabi Sulaiman di Yerusalem, tempat dulu disemayamkannya the Ark of the Covenant atau tabut Nabi Musa. Knights Templar terobsesi dengan tabut itu. The Ark adalah tempat untuk menyimpan batu bertuliskan 10 perintah Tuhan. The Ark dikenal sebagai benda supranatural tertinggi dalam sejarah umat manusia. Referensi mengenai The Ark bisa Anda lihat di Alkitab Taurat, Alkitab Zabur atau Mazmur, Alkitab Injil, dan Kitab Suci Al-Quran. Mungkin Anda pernah menonton film Indiana Jones, Raiders of the Lost Ark. Memang seperti itu yang digambarkan dalam kitab-kitab suci. The Ark memancarkan pilar-pilar awan, pilar cahaya, dan pilar api. Bahkan dikisahkan bahwa The Ark dapat membuat aliran sungai Yordan berhenti, persis seperti Nabi Musa membelah Laut Merah. Padahal, ketika di sungai Yordan itu, Nabi Musa sudah wafat. Ketika akhirnya Nabi Daud berhasil membangun kerajaan di Palestina, dia memerintahkan putranya, Nabi Sulaiman, untuk membuat kuil khusus guna menyimpan The Ark. Maka dibangunlah Temple of Solomon oleh Nabi Sulaiman. Lokasi Temple of Solomon adalah di Temple Mount atau Bait Suci alias Al-Haram Asy-Syarif atau tempat suci yang mulia. Itu adalah tempat suci bagi tiga agama. Yahudi, Kristen, dan Islam. Temple of Solomon atau disebut juga Bait Allah, dibangun khusus untuk satu tujuan, menyimpan the Ark of Covenant. Maka disimpanlah tabut itu di atas sebuah batu dan dibuatkan kamar khusus, the Holy of Holies, yang suci dari yang suci. Batu tempat menyimpan the Ark itu disebut As-Sakrah. Saat ini, batu As-Sakrah ada di dalam Masjid Al-Sakrah atau Dome of the Rock. Lokasinya di seberang Masjid Al-Aqsa. Batu As-Sakrah ini, tempat dulu disemayamkannya tabut Nabi Musa, juga dipercaya sebagai tempat di mana Nabi Muhammad menjalankan Mi'raj melewati langit ketujuh. Ketika awal-awal umat Islam menjalankan ibadah sholat, kiblatnya adalah Yerusalem, di Baitul Maqdis itu. Baru kemudian ketika di Madinah, turun wahyu yang memerintahkan pindah kiblat ke Ka'bah. Luar biasa, kota suci tiga agama. Temple of Solomon dibangun oleh Nabi Sulaiman sekitar tahun 900